Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol merah. Jazakallah khair. Semoga menjadi amal soleh buat antum semua. Baik sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pertemuan kita terdahulu. Nah, sekarang akan kita ulas tentang bagaimana adab kita kepada guru dan ulama. Karena kalau kita tidak punya adab kepada guru kita, kepada ulama kita, tidak akan kita memperoleh ilmu yang berkah. Ilmu itu tidak bisa masuk. Nah, jadi kita harus punya adab, harus punya etika, harus punya akhlak kepada guru dan ulama-ulama kita. Nah, bagaimana Islam mengajarkan agar kita mempunyai adab, mempunyai akhlak kepada guru kita, kepada ulama-ulama kita. Mari sama-sama kita ikuti ulasannya berikut ini. Ke tema yang kedua, yaitu adab terhadap guru. Nih, adab terhadap guru. Bagaimana adab kita? Guru adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu. Apakah ilmu itu yang berkaitan dengan agama? Atau ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita, ya, ilmu fisika, ilmu matematika dan sebagainya. Asalkan dia ahli dalam satu ilmu, satu bidang ilmu, itu gurulah. Itu gurulah, kita belajar kepada dia. Nah, kemudian guru juga mempunyai jasa yang sangat besar kepada kita. Bahkan guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Semua orang di muka bumi ini bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi apapun, itu adalah berkat jasa guru kita kepada kita. Dari mulai kita playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, itu guru-guru kita semua. Nah, oleh karena itu, ya kita wajib mencintai dan menghormatinya, menyenangkan hatinya, dan memperlakukannya dengan baik, terhadap guru kita itu, beradab kita, berakhlak kita. Ya, kadang-kadang ya lama nggak bertemu dengan guru kita itu, karena sudah lama kita bertemu, akhirnya kita berdiskusi, terjadi perbedaan paham. Nah, tidak boleh kita mengatakan kepada guru kita itu, bapak kolot pak, dari dulu nggak ada perubahan. Tidak boleh, namanya tidak beradab itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana adab kita kepada guru? Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajahahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu, yang menyeru Tuhannya, yaitu guru. Bersabarlah kamu bersama-sama guru yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawanya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Nah, berdasarkan ayat ini menurut ulama tafsir, guru itu ada dua macam. Ada guru yang betul-betul guru yang baik, guru yang berada pada jalur yang benar, yaitu menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah,
ya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Tapi ada juga guru yang sekedar mengharapkan balasan dunia. Mereka memperturutkan hawanya, kolbunya sudah lalai dari peringatan Allah. Nah, untuk yang seperti itu jangan dituruti. Tapi guru yang mengajak kepada jalan yang benar, itulah yang wajib kita beradab kepada mereka, bersabar kita bersama dengan mereka itu. Ini adab kita. Jadi sabar kita ketika menuntut ilmu, sabar kita ketika mengaji, sabar kita ketika kita mendapat tugas dari guru-guru kita. Nah, kemudian rinciannya kira-kira begini, adab-adab menghormati guru itu. Yang pertama, memberi salam dengan penuh hormat. Ya, jadi memberi salam itu cara berdiri kita, tutur kata kita, wajah kita menghadap kepada guru kita dengan mengucapkan salam yang benar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, jangan ucapan begini, Assalamualaikum. Nah, itu nggak benar. Assalamualaikum, salah itu. Jadi pakai Assalamualaikum. Nah, itu. Tuh, memberikan salam dengan penuh hormat. Nah, kemudian yang kedua, duduk sopan dan tenang di hadapan guru. Ya, duduk sopan dan tenang. Tidak apa namanya itu istilahnya? Tidak jelalatan lah. Ya, tenang dia duduknya di hadapan guru. Nah, kemudian lebih banyak berdiam diri. Ya, apalagi kita seperti saya belajar kepada guru yang usianya masih muda dari saya. Saya belajar dalam satu ilmu, dia lebih menguasai. Nah, kita lebih baik berdiam kita. Jangan kita komentar, jangan kita mentang-mentang kita sudah lebih tinggi dari dia secara strata misalnya, S2, S3, langsung kita ketika guru kita itu bicara, langsung kita patahkan. Nggak usah, diam aja kita. Kalau ditanya pun kita mendingan diam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian meminta izin jika ingin bertanya. Minta izin dengan cara baik. Nah, dengan cara baik. Kalau memang diberikan. Nah, itu ya. Kemudian, cari keadaan yang tepat untuk bertanya. Jangan lagi pas dia ngomong kita bertanya. Tidak boleh. Nah, ketika diberi kesempatan, silakan bertanya. Tanya dengan cara yang baik. Nah, kemudian, tunjukkan sikap menerima pendapatnya. Walaupun memang secara batin kita nggak cocok. Tapi tunjukkan aja, kita biasa saja. Jangan kita nampakkan kita nggak setuju sama dia, akhirnya kita debat dia dan seterusnya di depan umum, tidak boleh. Ya, nah kemudian jangan mendebat guru. Nah itu tadi nggak boleh mendebat guru. Ya kalaupun mau diskusi dengan cara baik, atau nanti setelah selesai 4 mata misalnya, bolehlah. Nah kemudian tidak menyinggung perasaannya. Ini juga kita harus jaga ini, jaga adab. Tidak boleh kita menyinggung perasaan guru kita. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian apa lagi? Senantiasa berbaik sangka kepada guru kita. Berbaik sangka, husnuzon. Ya, menyadari bahwa guru juga manusia biasa. Bisa saja tersalah guru kita itu. Nah, kemudian senantiasa mendoakannya. Tanpa sepengetahuan guru kita doakan. Banyak itu tuntunannya, ya Allah, ampunkanlah dosa guruku, tutupilah kesalahan dan kehilafannya, ya Allah. Kan begitu. Nah, ketika kita mendoakan guru kita, maka doa seperti itu pun akan diberikan kepada kita. Diaminkan oleh malaikat untuk kita juga. Dan ini tidak hanya untuk guru kita, tidak hanya untuk orang tua kita. Itu doa kita kembali kepada kita. Nah, inilah ya beberapa yang dikatakan adab kita kepada guru. Masih banyak lagi tentunya. Ini garis-garis besarnya saja. Oke, nah sekarang selanjutnya kita lihat adab kita kepada ulama. Ya. Akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa banyaknya kriminalisasi atas ulama. Nih, prihatin memang kita. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta teror atas ulama. Dan bahkan banyak yang dibunuh oleh orang yang mengaku orang gila. Nah, begitu nanti terbunuh ulama itu, diperiksa ternyata dia katanya orang gila. Tapi orang gila kok bisa menuju target? Nah, ini wallahu a'lam. Ini yang terjadi ya di akhir zaman ini. Padahal disebutkan dalam satu riwayat, darah ulama itu pahit. Darah ulama itu pahit. Jangan coba-coba tumpahkan darah ulama. Bahaya itu. Racun dia. Nah, kita sebagai muslim hendaknya merasa prihatin atas apa yang terjadi terhadap ulama dewasa ini. Oke, mari kita lihat ya. Menghormati dan memuliakan ulama. Nah, inilah kewajiban kita. Menghormati dan memuliakan ulama. Adab kita kepada mereka. Ya. 1,
berterima kasih kepada ulama. Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Ini surah Ar-Rahman ya. Yahya bin Mu'adz Ar-Raji berkata, para ulama lebih mengasihi dan menyayangi umat Muhammad daripada ayah dan ibu mereka. Beliau ditanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, bapak dan ibu mereka melindungi mereka dari api dunia, sedangkan para ulama melindungi mereka dari api neraka. Nah ini, jadi makanya kita sudah wajib berterima kasih kepada ulama. Kalau orang tua kita menjaga kita dari api dunia ini, begitu anak mau terbakar, awas hati-hati. Tapi kalau para ulama ya menjaga kita dari api neraka. Kalau orang tua kita kadang menunjukkan kita ke jalan yang sifatnya duniawi. Tapi kalau para ulama menunjukkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada para alim ulama. Oke. Nah, yang kedua, ulama adalah tempat bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, maka ulamalah tempat bertanya kita. Nah, kita jadikanlah ulama tersebut betul-betul dia sebagai tempat bertanya kita. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Nah, ini yang kedua ya, adab kita kepada para ulama, tempat kita bertanya. Maka bersyukurlah kalau kita ada satu komunitas, kita pengajian, kita kenal kepada para ulama. Nah, jadi kita akrab kepada dia. Nanti satu ketika ada masalah kita bertanya kepada dia. Nah, dengan cara yang baik tentunya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, mengikuti bimbingan para ulama. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Nah, ini salah satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi ayahnya. Nah, jadi ini ya memang kalau kita bisa, karena kita belajar agama sudah mendalam pengetahuan kita. Nah, orang tua kita ya sekedar pengetahuan agamanya. Nah, dengan cara baik kita beritahu kepada mereka. Ya. Nah, kemudian ketika ulama mengajak kita untuk mengikutinya, ya kita sami'na wa ata'na. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti bimbingan ulama, arahan ulama. Ulama yang memang kita sikoh kepadanya, yang memang kita percaya kepadanya. Oke, kesimpulannya apa? Nah, pertama, Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Nah, yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Karena tidak boleh mentaatin siapapun kalau perintahnya itu maksiat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak maksiat, taatin. Ini yang pertama. Jangan membantah. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan orang tua kepada kita. Nah, kita jaga amanah. Jangan disia-siakan, jangan dihambur-hamburkan. Apalagi warisan. Nah, itu. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan pertolongan. Bahkan, ya, kadang-kadang orang tua kita itu membutuhkan pertolongan, tapi mereka tidak meminta. Kita yang harus lebih paham. Ini orang tua saya ini butuhnya apa, perlunya apa, inginnya apa. Nah, kita harus lebih peka ya untuk memberikan apa yang mereka perlukan itu. Nah, inilah di antara adab kita ya, adab kita, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian cara orang soleh terdahulu memperlihatkan penghormatan terhadap guru. Nah, ini dia. Jadi adab kita kepada guru itu bagaimana? Yang pertama, mereka merendahkan hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Ya, kadang-kadang kan begitu, kita belajar kepada seorang guru di kampung, lalu kita berguru lagi di kota.
Ya, banyak dapat ilmu kita. Nah, ketika ketemu dengan guru kita yang di kampung itu, tetap kita harus rendah hati. Ya, tidak boleh kita merasa lebih hebat dari dia karena dia lebih tua dan dia mengajarkan kita mengenal huruf alif, bata dan seterusnya. Oke, yang kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikut arahan seorang dokter, para pakar yang mahir. Ya, seorang pasien diarahkan orang dokter, jangan makan ini, harus begini, kita taat. Apalagi guru kita yang mengarahkan kita, kita harus lebih taat lagi. Nah, yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Nah, jadi guru kita itu juga berkhidmat kepada gurunya, maka kita pun berkhidmat kepada guru-guru kita. Nah, yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta'zim, memuliakan, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh guru mereka. Nah, jadi kita harus betul-betul menghormati guru, ya, mengagungkan guru bahwa guru itu memang dia mengerti di bidangnya. Nah, dengan demikian nanti ilmu itu berkah mengalir kepada kita. Karena ada ilmu yang berkah, ada ilmu yang tidak berkah. Makanya kita kan diajarkan oleh Nabi doa agar kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir, di antara bentuk penghormatan dan memuliakan para ulama antara lain, satu, tidak menghujat dan tidak menjatuhkan martabat mereka meskipun mereka berbeda organisasi atau berbeda partai dengan kita ataupun berbeda faham dalam masalah furu'iyah. Nah, tidak boleh kita menjatuhkan dan sebagainya, menghujat apalagi. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti bimbingan para ulama selama mereka tidak mengajak kepada sesuatu yang menjauhi atau menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mendoakan para ulama agar mereka diberi umur panjang dan kesehatan serta diberi keistiqomahan dalam membina umat. Sunnah kita mendoakan mereka. Semoga antum dipanjangkan umurnya bekah ya Ustadz, begitu. Nah, kemudian karena tanpa adanya mereka kehidupan kita akan kehilangan keberkahan dan bisa menjadikan kita binasa di dunia dan akhirat. Itulah jasa para alim ulama. Kalau nggak ada mereka, sesat manusia ini semua. Nah, makanya oleh karena itu ya, kita harus berakhlak, beradab kepada para alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan keluarga saya dan buat para jamaah sekalian. Demikian paparan mengenai adab kepada guru dan ulama. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat saya dan keluarga saya dan buat kita semua, sehingga kita bisa menerapkannya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa beradab kepada guru kita, kepada ulama-ulama kita, yang pada akhirnya insya Allah kita akan memperoleh ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.